Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama Wong Tani Official. Selamat pagi teman-teman. Gimana di pagi hari ini kabarnya? Apakah baik-baik saja? Dan semoga diberikan kesehatan tanpa kurang satu apapun jua ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Dan selamat beraktivitas yang berada di ladang sawah masing-masing ya teman-teman. Dan semoga para petani dimanapun berada diberikan kesehatan. Amin. Oke teman-teman, kali ini saya membahas tentang guru-guru kita ya. Dan mungkin teman-teman sudah mengetahui ataupun sudah tahu dan mungkin sudah menonton video beliau yang sangat luar biasa sekali. Nah, keempat guru ini sedang ramai-ramainya ya teman-teman di dunia maya ataupun di medsos ya teman-teman, yang sedang beradu argumen tentang bahan organik ataupun bagaimana pemupukannya. Dan sedangkan para petani padi ataupun perkebunan yang membutuhkan bagaimana cara mengatasi hama-hama yang berada di pematang sawah ataupun di perkebunan ya teman-teman. Sedangkan guru-guru kita ini sedang melakukan adu argumen. Teman-teman. Oke, bagaimana ulasan videonya sebagai berikut. Bisa jauh lebih maksimal kita dapetin kalau tanaman memiliki lebih banyak cabangnya, dan ini dia beberapa tips di antaranya. Pertama yaitu dengan pemilihan benih yang terbaik, dan kita mulai dengan benih jenis kemasan ya sahabat tani. Maka pilihlah benih yang kemungkinan panennya tuh jauh lebih tinggi. Dan kemarin banyak yang tanya gitu kan, saya tuh pakai benih jenis apa gitu kan. Nah, ini adalah jenis Absolute 69 ya sahabat tani, dan ini bukan promosi loh ya. Dan secara cabang itu banyak ya sahabat tani, sehingga otomatis buahnya juga lebat-lebat. Dan buat Anda yang tanya saya belinya di mana gitu kan, nah saya belinya online ya sahabat tani. Dan buat yang kepengen beli juga, maka link pembeliannya saya taruhkan pada kolom deskripsi dari video ini. Lalu selanjutnya buat kita yang pakainya tuh benih jenis lokal gitu kan, dan kesalahan kebanyakan dari kita ya sahabat tani, melakukan pemilihan buah yang mau kita bibitkan itu setelah buahnya dilakukan pemetikan. Padahal salah loh ya sahabat tani. Karena pertanyaan saya, kita tahu nggak kira-kira hasil pemetikan buah tersebut dari pohon yang mana? Apakah indukannya besar atau lebat-lebat, atau jangan-jangan kecil-kecil ya sahabat tani? Ya nggak? Dan pernah nggak dengar istilah fisik anak itu mirip-mirip sama fisik orang tuanya? Ada? Artinya ya sahabat tani sama juga dengan tanaman. Maka kalau kita mau ngebenih dari tanaman jenis lokal ya sahabat tani, maka saran saya petik langsung dari tanaman yang memang batangnya besar-besar, cabangnya banyak-banyak, dan yang terlebih ya sahabat tani buahnya juga lebat-lebat. Oke? Tips yang kedua yaitu sebaiknya kita melakukan penyemaiannya sendiri. Karena apa? Ini kalau saya loh ya sahabat tani, karena dengan menyemai sendiri maka pertama kita memastikan bibit yang kita pakai memang dari benih yang benar. Kemudian yang kedua, nah ini yang paling penting ya. Dan oke baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Langsung saja kita mulai, to the point saja, inti-intinya saja ya. Hari ini kita dapat lagi seekor ikan dungu ya. Ini saya sebut saja ikan besar yang dungu. Kalau kemarin kita dapat ikan besar dari cacing ya, cacing yang di pinggir jalan itu dapat ikan besar. Hari ini Bapak Ibu, ya luar biasa, kita mancingnya dapat ikan besar terus. Hari ini kita dapat ikan paus, dan yang membangkongkan lagi Bapak Ibu, ikan paus ini nggak pakai umpan. Konyol nggak? Dungu nggak ikannya? Itu dungunya bukan main itu. Kalau ikan besar kemarin kita masih pancing pakai cacing yang sakit-sakitan ya. Ya itu kategorinya masih parah juga. Tetapi untuk ikan paus yang satu ini ya, dia nggak pakai umpan pun dia makan. Sedungu apakah dia? Nah itu dia kan. Nah ikan paus yang dungu ini, yang kita bisa pancing dia dengan gampang tanpa menggunakan umpan sekalipun, yang disebut dengan Munandar TV itu. Ya, channel yang disebut Munandar TV itu dungunya itu ya Bapak Ibu bisa lihat aja. YouTuber yang lagi ngejar pendapatan AdSense itu memang mengerikan. Upload video panjang setiap hari, bahkan sehari 2 kali demi cuan.
Sayangnya, informasi yang disampaikan sebagian sesuai dengan judul dan thumbnail yang sering dia usung. Omong kosong, isinya nggak terlalu penting dan cenderung menyesatkan. Perlu dicatat bahwa kapasitas saya membuat video ini adalah sebatas saya hanya orang dungu dengan otak pas-pasan. Namun bahkan dengan kedunguan saya bisa dengan mudah menemukan kesalahan dari manusia dengan tingkat kecerdasan di atas rata-rata ini. Si Roni, kalau tidak salah namanya. Mohon koreksi dari penonton yang tahu kalau saya salah nama. Yang jelas, nama channelnya adalah Sisi Lain Tumbuhan. Karena isi video ini juga akan didominasi oleh produk EM4. Untuk disclaimer, saya ingin menegaskan bahwa saya tidak bermaksud membela produk yang satu ini. Karena seperti yang dulu sering saya bilang, sejatinya petani bisa membuat produk serupa dengan metode yang jauh-jauh lebih murah dan lebih berkualitas. Sumber referensinya ada banyak, seperti video informasi dan tutorial YouTube dari channel yang kalian anggap kredibel, serta jurnal dan artikel gratis yang bisa dibaca di internet. Semuanya tergantung niat masing-masing. Kalau ngomongin channel Sisi Lain Tumbuhan, selain gaya bicaranya yang seperti penipu via telepon, sebenarnya ada banyak informasi valid yang dia sampaikan. Jadi jelas ada referensi bacaan dari pemiliknya. Entah itu didukung oleh latar belakang pendidikan atau semacamnya, saya juga tidak tahu. Tapi di sisi lain, ada juga cukup banyak informasi yang jelas dengan sengaja dibuat-buat demi tuntutan algoritma YouTube, mencari sensasi belaka dan cenderung, sekali lagi, cuma omong kosong. Orang yang punya pengalaman di YouTube pasti paham dengan metode-metode seperti ini. Salah satu kesalahan fatalnya adalah saat dia membuat video tentang EM4 pertanian yang menurut saya sangat jelas dia buat untuk mendongkrak traffic. Karena selain untuk mencari sensasi, dia juga dengan jelas memprovokasi YouTuber lain dari channel penyuluh pertanian lapangan. Rizali Ansar berharap agar videonya direspon oleh si Rizali. Teman-teman semua di channel Maraja Organik bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian. Teman-teman semuanya, kemarin itu di kolom komentar ada lagi yang mengirimkan tanggapan, bahkan kalau saya sebut itu tantangan terbuka dari konten kreator Sisi Lain Tumbuhan. Nah, jadi saya lihat itu lama, saya lihat, ternyata dia mengkritisi yang ada di studio. Nah, itulah sedikit ulasan keempat guru-guru kita ini sedang ngadu argumentasi, yaitu tentang pemupukan organik ya teman-teman. Dan kalau menurut saya belum bisa menyimpulkan ya teman-teman. Dan bagaimana nih kalau menurut teman-teman? Tulis saja di kolom komentar ya teman-teman. Dan kalau menurut saya sih sangat keempat guru ini teman-teman ya, sangat luar biasa sekali, sangat pintar dan sangat luar biasa sekali. Karena membantu para petani tentang bagaimana pemupukan organik ataupun mengatasi hama yang berada di perkebunan ataupun pertanian padi ya teman-teman. Ya kalau menurut saya sih sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Dan sekali lagi buat teman-teman, jangan memprovokasi satu sama lainnya ya teman-teman. Jangan membuat kisruh di dunia maya ya teman-teman ya. Dan kita ambil positifnya aja ya teman-teman. Mana yang baik kita ambil ya teman-teman. Oke, daripada kita ngomongin guru-guru kita, dan saya sebagai petani pemula, nah ini sawah saya yang berada di sebelah utara mengalami yaitu penguningan ya teman-teman, atau kena penyakit apa nih teman-teman ya. Sedangkan ini setelah dispray, apakah tangkinya sebelum dispray belum dibersihkan? Teman-teman, kok jadi begini ya?
Dan mungkin bagi teman-teman yang sudah berpengalaman dalam bidang pertanian padi ya teman-teman, kok ini pada seperti ini ya, apa solusinya ya teman-teman? Tulis saja di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan mohon maaf ya, di belakang saya ini banyak suara-suara kendaraan yang lalu lalang ya teman-teman. Oke lah teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa di like, subscribe, comment, and share agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.